Siswa di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa demi bisa bersekolah. Setiap hari mereka menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung swadaya warga karena hingga kini belum ada jembatan penghubung. Menggunakan kereta gantung terbuat dari kayu seadanya, anak-anak ini menyeberangi sungai di desa Santan Ulu, Kutai, Kartanegara demi bisa bersekolah. Kereta gantung ditarik sepanjang 45 meter menggunakan tali di atas aliran sungai. Kondisi ini berbahaya, terlebih jika hujan arus sungai meningkat dan jalan menjadi licin. Namun kereta gantung ini menjadi satu-satunya akses terdekat untuk ke sekolah. Jika tidak, mereka harus memutar jalan hingga sejauh 9 km. Kereta gantung dibangun secara swadaya oleh warga 6 tahun lalu. Tak hanya digunakan siswa, kereta gantung juga menjadi akses masyarakat untuk ke kebun dan lahan pertanian. Ini sangat bermanfaat. Itulah satu-satunya kami merancang ini, kereta gantung ini bisa naik sepeda motor dan orangnya. Itu karena itu yang tadi 9 kilo menjadi 2 kilo. Pihak sekolah pun memberikan kebijakan khusus jika cuaca buruk. Misalnya hari hujan, lebat terus becek di sana, kami itu berikan kebijaksanaan, dia belajar secara online. Warga berharap pemerintah membangun jembatan agar anak-anak dapat berangkat ke sekolah lebih aman tanpa harus bertaruh nyawa setiap hari. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. 3 tahun pembangunan ruang kelas diabaikan, puluhan siswa sekolah dasar di Desa Bantar Karet, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa belajar di lapangan beratapkan terpal saja. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, ratusan siswa sekolah dasar juga belajar di tenda karena sengketa lahan. Miris karena tak kunjung dibangun selama 3 tahun terakhir. 3 ruang kelas di Sekolah Dasar Negeri Cadas Lier, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor belum bisa digunakan. Kini di tahun ajaran baru, 49 murid terpaksa belajar di lapangan sekolah dengan hanya beratapkan terpal dan berlantai terpal. Siswa bahkan harus berinteraksi di teriknya panas matahari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera membangun 3 kelas agar belajar mengajar kembali normal dan nyaman bagi siswa maupun guru. Nggak enak, kurang enak karena takut banget ininya kalau kena angin kencang gitu. Takut roboh, takut ininya pegel-pegel. Pengen nggak sekolah ini dibangun? Pengen banget, soalnya kalau dibangunin pasti enak, seperti sekolahan yang lain, seperti kelas-kelas yang lain. Inisiatif kepala sekolah ya, karena kita kekurangan ruang kelas, jadi kan guru itu bergantian, shift pagi dan siang. Nah, guru yang satu minta tolong pas waktu gitu kan, karena ini. Yang satu lagi ini masih banyak pelajaran, jadi berebut di situ gitu, jadi agak ada sedikit pertentangan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, kondisi miris juga dialami ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Relpak 2, Kecamatan Geger, yang diusir dari sekolah mereka. Mereka pun terpaksa belajar di tenda-tenda dengan atap terpal, hingga di musola milik warga setempat. Dengan alas tikar seadanya, mereka harus belajar tanpa meja dan kursi. Bahkan sesekali mereka harus rela terkena hembusan abu tanah yang tertiup angin. Hal ini terjadi karena ahli waris tanah yang menjadi lokasi bangunan sekolah memenangkan gugatan sengketa lahan. Pihak sekolah dengan jumlah siswa 226 orang ini pun mengaku tak bisa berbuat banyak, selain tetap mengupayakan agar proses belajar mengajar tetap terlaksana. Karena sekolah kita disegel sama pemilik tanahnya. Terus harapannya adik-adik? Pengen sekolah bisa, iya. Pengen sekolah lagi di sana. Kalau bisa sih bikin yang baru. Pihak Pemkab itu berdalih katanya lahan kami itu sudah masuk aset mereka sejak tahun 2002. Lalu dia mempertanyakan kenapa kok bisa jadi sertifikat pada tahun 2021. Ini sudah dijawab oleh putusan PT UN Surabaya bahwa kami menyatakan dengan tegas pencatatan tanah tersebut sebagai aset Pemkab daerah itu melanggar hukum.
Kenapa kok dikatakan melanggar hukum? Karena pada tahun 2002 kami atau orang tua kami sebagai ahli waris tidak pernah dimintai persetujuan pengalihan hak tanah. Menurut pemilik lahan, tidak ada itikat baik dari Pemkab Bangkalan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan ini, sehingga ia terpaksa melarang segala aktivitas di atas lahan miliknya. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Bogor, Jawa Barat, Taufik Syahrawi dan Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Kita ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sejumlah pelaku usaha sewa motor di Bandung mengaku menjadi korban dugaan jaringan modus perampasan motor sewa dan digadaikan. Jadi sejumlah pelaku usaha sewa kendaraan di Bandung, Jawa Barat ini memergoki kendaraan di Bandung, Jawa Barat, di mana memergoki pelaku akan menggadaikan motor yang telah disewa. Saat diselidiki warga, ternyata ada bukti chat yang menjurus adanya jaringan pelaku kejahatan yang menggadaikan motor sewa. Apalagi sejumlah pengusaha motor yang lain mengaku juga sudah menjadi korban. Terduga pelaku diamankan warga dan dibawa ke kepolisian. Namun pelaporan ini dilempar-lempar begitu saja. Sayangnya kasus ini tidak bisa diselidiki pihak kepolisian dengan alasan motor masih dalam jangka waktu sewa. Sejumlah pelaku sewa kendaraan mengaku kecewa karena sudah bawa barang bukti. Digade. Ceritanya tanggal 15 Juli kemarin kita sewa motorway mendapatkan informasi dari rekanan bahwa ada yang mau sewa ke mereka atas nama Vika, tapi bukti booking hotelnya sama dengan Dini Andriani yang telah menggelapkan unit sewa motorway. Ternyata si Vika ini sudah mendapatkan unit di sore hari dari rental motor yang lain. Akhirnya kita sepakat untuk menjebak si Vika ini. Singkat cerita, akhirnya si Vika ini bisa kita amankan. Sangkanya beda, Pak. Yang di sana dia nih, beda orang tapi satu sindikat. Satu sindikat kan, nanti jadi Nah, setelah kita ke Polsek Astana Anyar, dilakukan interogasi terhadap Vika. Ternyata si Vika tidak kenal yang namanya Dini, namun mengaku bahwa dia disuruh oleh Yosifa Anggraeni yang sebelumnya juga sudah ada laporannya dan sudah sempat ditahan malah. Tapi si Yosifa ini kasusnya ada LP-nya tuh di Polsek Cimahi. Makanya kita dilempar tuh ke Polsek Cimahi. Nggak bisa ngepres. Gitu, nggak bisa ngepres sampai kamu tadi pun udah sempat ada diancam-ancam juga gitu kan. Tapi karena berhubung kita nggak ada dasar untuk ngepres dia. Dilempar lagi ke Polsek Baros. Setelah itu kita dilempar lagi ke Polrestabes Bandung. Di Polrestabes Bandung sedih banget karena laporan kita semuanya ditolak. Awalnya kita melaporkan penggelapan unit ditolak karena alasannya masih dalam masa sewa, jadi tidak bisa disebut penggelapan unit. Intinya kalau selama masa sewa mau dibakar kayak mau dijual kayak itu unit terserah. Yang penting nanti saat pengembalian dia melakukan kewajibannya untuk mengembalikan unit. Tapi kan faktanya kayak yang Dini Andra ini sudah habis masa sewa ya sudah unitnya tidak ada kabar ya kan. Karena memang kita tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Bahkan sudah kita bawain pelaku pun kita tidak bisa mendapatkan keadilan tersebut. Ya, nampaknya sebelum warga juga ikut bertindak tegas, mungkin aparatnya harus lebih dulu ya proaktif untuk menindak tegas. Kemudian pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjanjikan akan memberikan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan diserahkan ke polisi dalam kondisi hidup. Mobil patroli harus siaga dalam setiap malam. Lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategik untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu. Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama waspada, berani, kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa. Tapi menariknya pemirsa, Wali Kota Bandung M. Farhan justru mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Tentang penindakan begal, kewenangannya ada di polisi. Polisi sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada 2 hal yang mesti diperhatikan.
Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat. Jadi